Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uli Wildan Nuryanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan analisis regresi linier sederhana. Ini saya telah menyiapkan rangkuman data hasil penelitian menggunakan kuesioner di mana kita menguji pengaruh dari variabel employee engagement terhadap variabel turnover. Untuk variabel employee engagement di sini kita timbulkan, di mana employee engagement ini kita ukur dengan menggunakan 11 indikator. Kemudian di sini adalah kolom untuk total jawaban dari ke-11 indikator tiap responden. Kemudian untuk variabel turnover kita simpulkan Y, di mana kita menggunakan 10 indikator dan berikut adalah nilai total untuk masing-masing untuk seluruh indikator tiap respondennya. Di penelitian ini kita menggunakan jumlah sampel sebanyak 86 responden. Langsung saja kita buka jendela SS. Ini kita menyiapkan datasheet yang masih kosong. Kemudian kita buka data view, di mana data view ini kita akan kopikan rangkuman jawaban yang sudah rangkum di Excel. Sekarang kita kembali ke Excel, kemudian kita kopikan, kita sort datanya. Untuk nomor responden kita tidak gunakan, kemudian kita klik, kita kembali ke jendela SPSS, simpan kursor di sel paling atas sebelah kiri, kemudian kita klik kanan dan pilih. Ini sudah di copy ya, teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk belum ada namanya, dan untuk item angkanya masing-masing jawaban responden masih menggunakan 2 angka di belakang desimal, sedangkan skala Likert yang kita gunakan adalah 1, 2, 3, 5 tidak menggunakan desimal, maka nanti kita akan gunakan desimalnya. Caranya kita masuk ke halaman variable view. Kemudian di halaman variable view ini kita berikan nama untuk masing-masing indikator. Untuk variable engagement kita menggunakan 11 indikator, maka kita berikan di sini indikator pertama, indikator kedua hingga indikator yang 11 ya, nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan 9. Kemudian kita beri nama total. Kemudian untuk variabel turnover beri nama indikatornya Y, indikator pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 ya, 10 indikator, dan kita beri nama total. Itu untuk kolom desimal tadi kita sudah bahas, kita akan hilangkan desimalnya. Kita menggunakan desimal, maka kita ketik angka 0, kemudian ke bawah dengan menggunakan enter. Selesai. Kemudian untuk kolom label ini kita beri nama total jawaban respondennya masing-masing variabel. Untuk adalah variabel employee. Kemudian untuknya adalah turn. Sekarang kolom label kita pindah ke kolom sebelahnya, itu kolom value. Kolom value ini kita akan isi dengan skala Likert yang kita gunakan. Jadi kita butuhkan nanti kita melakukan uji, di mana kita
ingin mengetahui persentase ya, berapa yang menjawab berapa banyak yang menjawab angka 3, maka berikut itu kita simbolkan di sini untuk angka 1, 4, 3, kemudian kita pilih. Kemudian kita pilih 2, maaf, di kolom label kita ketik sesuai dengan skala Likert yang kita gunakan. Ragu 4 kita pilih add, 5 adalah sangat setuju. Kita klik dan kita kopikan value tadi, kode tadi ke seluruh indikator yang X. Kemudian kita klik copy, ya ini kemudian klik kanan dan sama halnya untuk Y, sorot semuanya dan paste. Oh maaf, ya kita sorot, kemudian kita klik kanan, paste. Oke, sekarang kita kembali ke jendela data view. Di jendela data view ini semuanya sudah terisi dengan nama indikatornya dan total maupun total Y-nya. Nah, kemudian kita saja supaya kita mudahnya sorotnya di atas ya, di nama variabelnya, kemudian kita lihat untuk seluruh indikator sudah diberi nama. Sebelum kita melakukan analisis, kita akan sedikit review dan satu urutan daripada analisis yang akan kita lakukan. Saya telah siapkan di sini sebuah catatan tentang sequence analisisnya. Pertama tentunya karena kita menggunakan instrumen yang berupa kuesioner, maka kita harus uji terlebih dahulu instrumennya. Yang pertama adalah uji validitas menggunakan correlation. Nanti kita dapatkan nilai R hitung, kemudian kita bandingkan dengan R tabel, di mana R tabelnya di sini saya siapkan adalah 0,209. Dasar keputusannya, jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Baliknya, jika R hitungnya kurang dari sama dengan R tabel, maka item indikator kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji instrumen yang kedua adalah uji reliabilitas menggunakan alpha kelompok. Dasar keputusannya adalah apabila nilai alpha kelompok lebih besar sama dengan 0,7, maka dikatakan reliable. Setelah uji validitas dan reliabilitas selesai, kita lanjutkan ke uji asumsi klasik. Karena kita di sini menggunakan regresi linear sederhana, tidak bukan berganda, maka uji asumsi klasik yang kita lakukan adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji korelasi kita tidak lakukan karena kita tidak menggunakan time series. Ya, kemudian multipolinaritas kita juga tidak lakukan karena kita hanya menggunakan variabel bebasnya satu. Ya, variabel bebasnya hanya satu variabel yaitu plain judgment. Jadi kita tidak melakukan pengujian multipolinaritas. Selanjutnya adalah kita lakukan uji regresi linear sederhana. Yang pertama kita nanti akan regresi linearnya. Kemudian yang kedua kita akan melihat uji korelasi untuk melihat derajat hubungan antara variabel X terhadap Y-nya berapa kuat. Kemudian juga kita lihat, kita akan nanti menghitung koefisien terminasi di sini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Yang terakhir adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji T, di mana pembandingnya adalah T tabel. T tabel di sini kita dapatkan 0,2133 dari tabel T statistik ya. Oke. Nah, langsung saja sekarang kita kembali ya sesuai urutan tadi, maka kita lakukan uji instrumen penelitian. Yang pertama adalah validitas. Caranya adalah klik analisis, kemudian pilih korelasi, pilih bivariate.
Kita caranya adalah memindahkan, ya kita pindahkan semua item kuesioner dan total jawabannya ke sebelah kanan kolom variabel, ya dengan total jawabannya. Kemudian parameter correlation coefficient kita pilih persen karena kita menggunakan persen correlation. Kemudian signifikasinya kita pilih 2 arah atau detail dan kita contohkan korelasi. Selesai baru kita klik. Hasil bisa kita lihat di jendela output SPSS. Ya, teman-teman lihat di sini. Kemudian kita untuk indikator pertama hingga ke 11, kita lihat R korelasinya, nilai R-nya di kolom employee. Ya, kita bandingkan dengan nilai R tabel 0,209. Indikator pertama korelasinya adalah 0,649. Nilai ini lebih besar daripada R tabel 0,209. Artinya karena lebih besar maka indikator 2 pun lebih besar ya dibandingkan 0,209, maka X3 pun lebih besar daripada tabel, ya artinya valid. X4 pun lebih besar daripada 0,209, X5 lebih besar daripada 0,209, X6 pun lebih besar, lebih besar ya, daripada 0,209, X8 lebih besar, X9 pun di sini kita R9 kita dapatkan 0,209 lebih besar daripada 0,209. Kita dapatkan di sini 0,296 ya. 0,296 ini lebih besar daripada 0,209. Dan ini pun sama, dan yang terakhir indikator pun lebih. Dari sini kita simpulkan bahwasanya seluruh item indikator yang digunakan untuk mengukur variabel employee engagement semuanya valid. Artinya indikator yang kita gunakan mampu untuk mengukur variabel, menjelaskan variabel yang kita teliti. Kemudian kita balik ke jendela SPSS ya, jendela datasheet. Kemudian kita lakukan hal yang sama, uji validitas untuk variabel nya. Caranya klik analisis, pilih korelasi, pilih bivariate, kemudian kita pindahkan masing-masing indikator dan total jawabannya pindahkan ke kanan. Ini seperti tadi ya, kita contohkan yang persen, pilih detail dan flag signification kita kemudian kita klik OK. Hasil bisa kita lihat di jendela output SPSS. Di sini kita bisa lihat ya indikator Y1 Y10. Kemudian nilai Y-nya, nilai R-nya kita lihat di kolom turnover. Oke, yang indikator Y1 kita dapatkan 0,294 nilai R-nya. Ini lebih besar dibandingkan 0,209 ya dibandingkan R tabel, maka simpulkan indikator yang pertama Y1 valid. Indikator kedua pun di sini lebih besar dibandingkan 0,209 artinya valid. Indikator ketiga pun lebih besar artinya valid. Indikator keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 10 semuanya lebih besar ya. Nilai R hitungnya lebih besar dibandingkan R tampilnya 0,209. Artinya tersimpulkan bahwasanya ke 10 item indikator yang digunakan untuk ukur variabel turnover adalah 4. Dan kita lanjutkan, kita sequence yang kedua adalah kita uji asumsi klasik. Caranya adalah kita klik analisis, kita pilih regression ya, pilih linear. Kemudian untuk melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik yang kita gunakan adalah total item jawabannya. Untuk total item employee engagement kita pindahkan ke kolom independen. Untuk total turnover kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita klik statistik ya, kita pilih ya. Kemudian R-squared change kita pilih juga. Kemudian collinearity kita tidak perlu lakukan ya, karena kita tidak multicollinearitas ya, uji multicollinearitas. Kemudian Durbin Watson untuk uji kita tidak lakukan karena data kita bukan database. Kemudian setelah ini kita klik continue. Untuk plot kita klik, kita pindahkan Z prediksi ke
equal ke Y. Kemudian normal probability plot dan histogram jika kita ingin membandingkan kita bisa, dan kita pilih continue. Kemudian kita klik save dan kita compreng unstandardized untuk prediksi value dan unstandardized untuk residual. Itu continue dan oke, kita klik. Ya. Sekarang kita kembali ke jendela SPSS ya. Karena di sini kita lihat ya, ini kita lihat muncul nilai residual. Apa yang dimaksud dengan nilai residual? Nilai residual ini adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi. Atau nilai observasi untuk yang pertama adalah yang pertama 20, sedangkan prediksinya 31,6. Maka 27 dikurangi 31,6, maaf saya ulangi ya, selisih antara observasi dengan prediksi. Maka 27 dikurangi 31,6 minus 4,6. Komponen kedua, observasinya 41, prediksinya 35. Berarti 41 dikurangi 35,49 hasil adalah 5,5 dan seterusnya. Nah, nilai residual inilah yang akan kita uji normalitasnya. Ya, kita klik pilih non parametric, kita pilih legasi dialog ya, kemudian pilih one sampel KS, satu sampel KS. Ulangi, kita klik analisis, pilih non parametric test, kemudian pilih legasi dialog, paling bawah ya legasi dialog, kemudian kita pilih, kemudian kita klik. Oke, di sini yang kita analisis adalah nilai unstandardized residual. Kita pilih normal, kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat hasil pengujian normalitas maupun heteroskedastisitas, kita lihat di yang pertama, kita interpretasi uji normalitas, caranya rekan-rekan lihat di sini ya, kolom, maaf, rekan-rekan lihat tabel one sampel Kolmogorov-Smirnov, ya kan, kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang dibaca adalah nilai signifikasi totalnya. Di sini kita dapatkan 0,200. Tadi kita awal justifikasinya atau interpretasi. Data berdistribusi normal ya. Model regresi berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Karena kita dapatkan nilai signifikasi 0,2, maka tentunya lebih besar daripada 0,05. Artinya distribusi data bersifat normal. Kemudian uji heteroskedastisitas, kita menggunakan scatter plot ini. Oke, supaya membantu kita mempermudah dalam visualisasi, kita klik. Kemudian kita berikan garis horizontal, klik garis ini. Kemudian 0, min, kemudian pilih 0, apply, dan close. Teman lihat di sini, ya. Kemudian kita bisa juga memberikan garis untuk yang vertikalnya, kita klik yang vertikal, kita set to min dan ya, 0. Rekan-rekan bisa lihat di sini bahwasanya chart dari scatter plot atau grafik dari scatter plot ini titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu, kemudian juga berada pada di atas 0 ya, garis 0, dan ada juga di bawah garis 0 ya, tidak membentuk pola tertentu, maka kita dapat simpulkan bahwasanya model regresi bebas daripada heteroskedastisitas. Artinya model regresi di sini homoskedastisitas. Homoskedastisitas artinya memiliki varians yang sama. Nah, di asumsi klasik telah selesai dilakukan karena normal dan bebas heteroskedastisitas. Maka kita bisa lanjutkan kepada regresi linier. Regresi linier yang pertama di sini kita ingin melihat menentukan persamaan regresinya. Untuk menentukan regresi, rekan-rekan bisa lihat di tabel koefisien pangkat A. Ya, kita bisa kopikan ini, kanan copy, kemudian kita pindahkan ke
Word yang tadi ya. Di sini, kopikan, klik kanan, kemudian paste. Nah, cara membacanya, kita akan membuat regresi ya, sederhananya Y sama dengan A plus BX ditambah error. Di mana Y-nya di sini adalah variabel turnover, variabel employee engagement, A-nya di sini adalah nilai atau konstanta, B-nya nilai koefisien regresi, dan E-nya adalah error. Untuk kita pindahkan di sini. Oke, kita pindahkan nilai Y ya, Y berarti kita ingin mengetahui Y-nya dengan konstanta, artinya kita bisa lihat di sini ya, B-nya di sini berarti 55,903. Kemudian untuk nilai koefisien regresi, kita dapatkan adjustment memiliki koefisien regresi sebesar minus ya, minus 0,551 X ya. Kita error. Dari sini kita bisa lihat bahwa regresi adalah Y sama dengan 55,903 minus 0,551 X. Artinya karena koefisien regresinya bernilai negatif, di sini ya bernilai negatif, maka hubungan antara variabel X dan Y tentunya akan berbanding terbalik. Maksudnya adalah apabila X-nya semakin tinggi, maka Y-nya akan semakin rendah karena berbanding terbalik. Apabila X-nya semakin rendah, tentunya Y-nya akan semakin tinggi. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya apabila employee engagement semakin rendah, maka turnover karyawan akan semakin tinggi. Maksudnya adalah jika keterikatan karyawannya semakin rendah, ya, dengan karyawan untuk atau keluar terjadi pergantian karyawan akan tinggi. Ya, jika employee engagement-nya tinggi, ya, maka untuk turnover-nya ini akan semakin rendah. Karena dengan employee engagement yang semakin tinggi, keterikatan semakin tinggi, ya, hubungan turnover atau pergantian karyawan atau keluar masuk karyawan akan semakin rendah. Itu cara menginterpretasikan kesamaan-nya. Sedangkan untuk nilai uji korelasi ya untuk derajat hubungan kita kembali ke jendela output. Kita lihat di kita lihat di tabel model summary B ya, model summary B. Ya, kopikan, klik kanan, kemudian kita pindahkan ke Word. Di sini kita pindahkan. Kemudian kita kecilkan kolomnya supaya tidak terpotong. Untuk mendefinisikan derajat hubungan, yang kita lihat adalah nilai R. Ya, dari tabel model summary B ini kita lihat nilai R-nya. Nah, nilai R-nya di sini kita dapatkan sebesar 0,536. Ya, saya 0,536. Di mana nilai 0,536 ini adalah masuk ke dalam kriteria ini ya. 0,536 berada di rank ini, ya, maka kita dapat simpulkan bahwasanya derajat hubungan antara variabel employee engagement terhadap variabel turnover cukup kuat. Nah, kemudian kita telah selesai di hubungan, sekarang kita tentukan koefisien determinasi. Bahwa koefisien determinasi kita ya KD-nya adalah R square dikali 100%. Kita lihat di sini R square di sini ada 0,287 ya. Dari tabel model
summary B kita dapatkan 0,287. Maka nilai kalinya adalah E sama dengan 0,287 100%. Maka kita dapatkan 28,7%. Artinya apa? Artinya besarnya pengaruh variabel independen dalam hal ini adalah variabel employee engagement terhadap 28,7, sedangkan hanya ya sebesar 71,3% ya, sisanya yaitu 100% dikurangin KD ya, berarti 71,3% adalah variabel di luar employee engagement ya. Kita telah selesai. Nah, kemudian kita sekarang mendeskripsikan uji hipotesis. Caranya kita lihat tabel tadi, tabel model summary ya. Kita di sini. Oke, kemudian kita menggunakan uji T. Nah, kita lihat di sini adalah kolom ya. Oke, mohon maaf bukan tabel ini ya. Kembali ke output SPSS. Nah, di sini kita koefisien. Nah, ini kita lihat nilai T hitungnya adalah di tabel koefisien A ya, koefisien Pak. Daripada itu kopikan saja ya, kita klik kanan, pilih copy, Pak, di Word. Kemudian kita lihat nilai T hitungnya untuk employee engagement. Kita dapatkan di sini sebesar 5,89. Rekan-rekan jangan terkecoh dengan angka minusnya karena ini kan kita menggunakan dua arah, jadi bisa positif ataupun negatif. Jadi kita lihat angka T hitungnya adalah 5,8. Kita bandingkan dengan tabel di sini, tabel kita tadi 0,2133. Jadi 5,819 tentunya lebih besar dibandingkan 0,213. Nah, keputusannya adalah karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel, 0 ditolak dan H1 diterima. H1 bunyi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh signifikan antara employee engagement terhadap turnover. Maka keputusannya adalah H1 yang diterima. Kesimpulannya dari hasil penelitian kita dapat simpulkan bahwasanya terdapat pengaruh signifikan variabel employee engagement terhadap turnover karyawan dengan besarnya pengaruh sebesar 28,7. Adapun derajat hubungan antara variabel engagement terhadap variabel turnover adalah derajat hubungannya cukup kuat. Ya. Kemudian juga variabel employee engagement ini memiliki pengaruh yang terbalik terhadap variabel turnover. Artinya semakin tinggi maka turnover semakin rendah. Sebaliknya, jika employee engagement-nya semakin rendah, itu turnover-nya akan semakin tinggi. Demikian yang bisa kita simpulkan dari uji regresi linier sederhana. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.